Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa di dalam Sapari, Sapaan Rohani Immanuel, Selasa 22 Agustus 2023. Hari ini kita akan mendengar Sapari dengan judul Cukup dan Mencukupkan Diri. Firman Tuhan dari Keluaran 36 ayat 4 sampai yang ke-6 demikian. Dan segala orang ahli yang melakukan seluruh pekerjaan untuk tempat kudus itu, datanglah masing-masing dari pekerjaan yang dilakukannya dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa memerintahkan supaya dimaklumkan di mana-mana di perkemahan itu demikian. Tidak usah lagi ada laki-laki atau perempuan yang membuat sesuatu menjadi persembahan khusus bagi tempat kudus. Keadaan surplus atau berlebih dari rencana yang dianggarkan tentu menjadi sukacita, baik dalam pengelolaan keuangan pribadi, rumah tangga, institusi, kelompok tertentu, bahkan suatu bangsa. Dengan demikian, jika keadaan itu menjadikannya bisa menabung untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan apapun atau masa depannya, atau jika itu terjadi dalam suatu institusi, kelebihan dana anggaran itu bisa dimanfaatkan untuk kegiatan atau dialokasikan di pos-pos lain yang masih membutuhkan. Tetapi pada kenyataannya, jika keadaan surplus tersebut benar-benar terjadi, justru seringkali berkembang pada arah yang sebaliknya. Kelebihan atau surplus dana dapat sebagai kesempatan untuk berbagi-bagi atau sebagai cara berfoya-foya, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Pada akhirnya dapat berujung pada tindakan korupsi baik bagi dirinya sendiri, keluarga atau kelompoknya. Bagian firman Tuhan yang kita baca di atas mengisahkan bagaimana bangsa Israel yang telah dibebaskan Allah dari penindasan Mesir dan menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanan yang belum sepenuhnya selesai itu, mereka membuat kemah suci yang nantinya menjadi suatu tempat di mana bangsa Israel dapat dengan lebih terfokus dalam beribadah kepada Allah. Pembangunan kemah suci itu harus memenuhi detail rancangan Allah yang disampaikan kepada bangsa Israel melalui Musa dan dikerjakan. Di dalam Alkitab tertulis segala orang ahli. Dan ketika pekerjaan pembuatan kemah suci dengan segala perkakasnya hampir selesai, para ahli tersebut mengatakan pada Musa bahwa bahan-bahan yang diperlukan bagi pengerjaan kemah suci itu telah cukup, baik bahan-bahan berupa kain-kain terbaik, kulit binatang dan ikan lumba-lumba, kayu terbaik dan logam mulia, emas, perak, dan tembaga, serta batu permata. Tertulis dalam ayat 2-3. Sekali lagi, bahan-bahan telah cukup. Mereka meminta supaya persembahan dari umat Israel dihentikan. Mereka merasa bahwa persembahan itu lebih dari cukup, bahkan lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita bisa ditunjuk sebagai seorang ahli dalam pekerjaan yang cukup besar, atau pantas melakukan sesuatu event tertentu, memimpin event tertentu, tetapi bukan sebagai cara kita
untuk bisa mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kita tahu sebetulnya itu bukan hak kita atau bahkan adalah kekayaan milik negara. Atau kita melakukan korupsi dalam skala kecil maupun besar. Bisa juga kita sebagai generasi muda yang masih belajar atau sedang giat-giatnya berusaha, bekerja, janganlah memanfaatkan kebebasan waktu dan teknologi dengan tidak bertanggung jawab dan bahkan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Kita harus menyadari bahwa besarnya kepercayaan pihak lain akan semakin tinggi jika kita berkata cukup sekalipun ada surplus di dalamnya. Rasa cukup memampukan kita untuk peka terhadap panggilan Allah bagi kita secara benar. Dan rasa cukup akan menolong kita untuk menjalani kehidupan lebih efisien. Sama seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari, dan jangan kita khawatir akan hari esok. Jika kita merasa cukup dengan semua yang telah Allah sediakan pada waktu yang telah kita lewati untuk setiap keperluan tertentu, kita akan semakin menyadari bahwa di masa yang akan datang pun kita percaya bahwa Allah akan menyediakan segala keperluan kita dengan cukup pula. Dengan demikian, kita terus membiasakan diri mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan di setiap peristiwa hidup kita. Sekaligus kita menggantungkan diri atas hidup dan kehidupan kita kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kepada kami untuk hidup dengan rasa cukup di setiap kebutuhan yang kami perlukan. Karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang memenuhi segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.